Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Harisul Miftah, MSI. Sehubungnya saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Fikih Munakahat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari HSA semester 3 dengan NIM 201130016. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pernikahan. Apa saja sih syarat-syarat pernikahan itu? Langsung saja kita ke penjelasannya. Syarat-syarat pernikahan. Kalimat pernikahan sungguh tak asing lagi di telinga kita. Nah, sebelum kita mengetahui syarat-syarat pernikahan dan mempelajari syarat-syarat pernikahan itu apa saja, di sini saya akan memberitahukan pengertian nikah atau perkawinan. Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 1 pasal 1. Nah, adapun pengertian syarat. Huwa ma yataqaffu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an aqiqatih. Yang artinya yaitu sesuatu yang harus ada dalam sesuatu perbuatan, tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Berikutnya ada macam-macam syarat nikah. Macam-macam syarat nikah itu ada 4. Yang pertama, syurutul sihat. Yang kedua, syurutul inqad. Yang ketiga, syurutun nafas. Yang keempat, syurutul luzum. Nah, syurutul inqad yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Syurutul inqad ini memiliki 3 syarat. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. Kedua, syarat bagi perempuan. Ketiga, syarat sikot akad. Nah, syarat bagi 2 orang yang berakad itu ada 2. Yang pertama, mampu melaksanakan akad atau tamiz. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Syarat bagi perempuan itu ada 2 juga. Yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki, bukan kunsa muskil. Apa sih bukan kunsa muskil itu? Nah, bukan kunsa muskil adalah kunsa yang diketahui mana yang lebih dominan, apakah unsur laki-laki atau unsur perempuannya. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Dan syarat sigot akad ada 3. Yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Maksud dalam satu majelis itu gimana sih? Nah, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis itu maksudnya dengan satu tarikan napas. Dan yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Jadi, antara ijab dan qabul, ucapan maksudnya itu harus sesuai. Ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan itu maksudnya adalah kata yang sering digunakan dan mudah dimengerti hingga tidak membuat orang-orang yang mendengarkannya bertanya-tanya apa maksud dari kata tersebut.
Dan berikutnya ada syurutul sihat, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara atau muakkad. Nah, marah muakkad atau sementara adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Ketiga, adanya saksi. Keempat, adanya kerelaan dan keleluasan memilih atau ikhtiar dari keduanya atau suami istri. Yang kelima, suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, haji maupun umroh. Ketujuh, adanya mahar. Kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Selanjutnya, syurutun nafas, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mengetahui jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum atau akhil balik dan merdeka. Kedua, suaminya harus dewasa atau rasyid. Ketiga, wali akrob tidak boleh diketahui oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Selanjutnya, syurutul luzum, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah, sebagaimana lazimnya yang berlaku. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau tidak waras pikirannya. Kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Nah, apa itu kafa'ah? Kafa'ah ialah berupa seimbang atau serasi. Maksudnya, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Apa itu mahar mitsil? Nah, mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan. Yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Nah, itulah penjelasan mengenai syarat-syarat pernikahan. Bila ada salah-salah kata dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Izul dunya bil akhlakil karimah wa izul akhirah bil amali sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.